Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-muallif adamallahu naf'a bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Ila an qala masailu fil i'tikafil mutatabi'. Persoalan pada i'tikaf mutatabi'. I'tikaf yang tatabu', yang niatnya itu niat berkesinambungan di dalam masjid. Artinya niat tidak keluar dari masjid. Yang pertama, idza nadhara i'tikafa muddatin mutatabi'atin lazimahu i'tikafuha ma'a tatabu'iha. Jika seseorang bernadar i'tikaf dengan jangka waktu yang mutatabi'ah, yang berkesinambungan, artinya tahu kan maksudnya tatabu kan? Dia nggak keluar dari masjid, akan di dalam terus, itu namanya tatabu. Nggak akan medot i'tikafnya dengan keluar itu. Itu namanya niat tatabu. Saya akan di sini terus. Ya, lazimahu i'tikafuha ma'a tatabu'iha, maka wajib dia beriktikaf dengan tatabu. Artinya nggak boleh keluar sama sekali. Nanti ada yang mutus tatabu. Ini apa? Mutus keistiqomahannya di dalam ini, yang mutus apa? Nanti ada. Ya, apa bahasa Indonesianya yang enak itu? Fa in qata'aha wajaba 'alaihi istinafuha min jadid. Kalau diputus dengan beberapa hal yang 4 yang akan kita terangkan nanti, ya, maka dia harus mulai i'tikaf baru. Artinya i'tikaf yang pertama itu tidak dianggap. Ya, dapat pahalanya, cuma nadar i'tikaf tatabu'nya itu belum menjatuhkan kewajiban nadarnya itu. Paham nggak maksudnya? Saya nadar i'tikaf dan saya bernadar akan di dalam terus. Nanti ada beberapa hal yang mutus i'tikaf saya itu 4. Kalau orang melakukan 4, salah satu dari 4 itu, maka orang yang beriktikaf ini, saya contohnya, saya harus ngulang i'tikaf yang pertama tadi. Jadi yang dulu pertama i'tikaf itu karena sudah terputus oleh 4 hal yang, salah satu dari 4 hal yang saya lakukan itu tidak menggugurkan kewajiban nadar saya. Jelas maksudnya? Iya. Fa in qata'aha wajaba 'alaihi istinafuha min jadid. Jika memotong muddah mutatabi'ah, jangka waktu yang sudah dia nadhari untuk i'tikaf di dalamnya itu, maka wajib mengulangnya dari dari awal lagi. Artinya belum menggugurkan kewajiban nadarnya. Apa perkara-perkara yang bisa memutuskan itu? At-tatabu' arba'atun, ada 4. Yang pertama as-sukru, mabuk. Karena mabuk sendiri itu membatalkan i'tikaf. Kan kemarin sudah mubtilatul i'tikaf 6. Yang membatalkan i'tikaf ada berapa? Ada 5. Ada 6. Sudah saya terangkan kan?
Nah sekarang kan yang memutus tatabuk bukan memutus i'tikafnya, memutus tatabuknya. Yang pertama asyukru, yang kedua al-kufru, murtad. Yang ketiga ta'ammudul jima', ta'ammudul jima', sengaja hubungan intim. Ini berarti gambarannya kalau hubungan intim ini tergambarnya di mana? Takmir ini. Iya, harus orang yang dekat situ. Ya, takmir sama istrinya mungkin tinggal bareng. Yang keempat, ta'ammudul khuruj li ghairi hajah, sengaja keluar dari masjid tanpa hajat. Hajat itu apa? Al-hajah mislul marad. Hajah itu seperti sakit. Ya. Sakit tidak semua sakit, tapi ya sakit insyaqqa alaihi lubthuhu fil masjid, sakit yang membuat dirinya itu berat untuk tinggal di dalam masjid. Sakitnya itu memberatkan dia untuk tinggal di dalam masjid, untuk duduk di dalam masjid, seperti bisul, kan, ambeien, itu kan gimana orang mau duduk di dalam masjid sedangkan punya penyakit itu, masa mau ngelabruk terus di dalam masjid, kan tidak bisa. Ya, au khafat talbithah, atau khawatir mengotori masjid. Ya seperti punya bisul mau mecah. Ya bisul kan kalau masah muncrat ya, bukan hanya meler. Kalau awal pertama, apalagi dengkul ditekuk, ini bisa. Iya. Ini yang seperti ini namanya marad. Tapi kalau sekedar pusing sedikit atau apa, contohnya yang membuat orang tidak berat tinggal di dalam masjid, ini tidak perlu keluar. Kalau keluar dari masjid maka akan memutus apa? At-tatabuk. Iya. Wal ightisal, al-marad wal ightisal, mandi. Ini hajat termasuk, mandi hajat. Terutama kalau badannya sudah bau, ini asyaddu hajatan. Ya, hajatnya mendesak malah. Wa izalatun najasah, menghilangkan najis, sama. Wal aklu, makan. Ya, makan. Lo makan di dalam masjid boleh? Ya boleh. Apalagi kalau ada fasilitas makan. Ya. Cuma zaman dahulu ini, zaman dahulu itu orang malu makan di masjid, walaupun boleh makan di masjid. Ya bahkan sampai menjadi adah, menjadi kebiasaan. Makan di masjid itu yustahaminhu ahlul muru'ah, orang yang punya kehormatan. Artinya ya kalau zaman sekarang ini ya, pejabat atau kiai itu malu makan di masjid, sehingga kalau terlihat makan itu orang-orang loh, makan kok di masjid, nah gitu. Masih mending tidur di masjid daripada makan di masjid. Ya, ini bukan larangan loh ya, saya lagi cerita zaman dahulu. Kalau sekarang sudah dianggap biasa makan di masjid, apalagi kalau acara-acara maulid atau acara tahlil, yasin, apalagi ba'da sholat Idul Fitr. Setelah sholat Idul Fitr baca apa biasanya? Tahlil kan. Habis itu ketupat keluar. Idul Adha sama. Makanya di mana? Di masjid, tak apa-apa. Artinya sudah tidak dianggap. Iya.
Nah, dianggap ini satu apa ya, pekerjaan yang tidak pantas dilakukan. Nah, sekarang gini aja, terkadang Ustadz sekarang ini sudah biasa. Ustadz nggak pakai kopiah di pasar atau di mana, ya kan? Kalau zaman dahulu enggak, itu yukhilul muru'ah, menghilangkan muru'ah. Pakai kopiah atau pakai kaos, ya itu juga tergantung sih ya, tergantung kebiasaannya juga. Orang ustadz yang pakai celana pokak juga ada. Maksudnya kenal ustadz tak pakai celana pokak, dilihat orang juga lihatnya biasa. Iya, iya kan, begitu kan. Tapi ada ya juga yang apa namanya, ya kalau saya ngerasa gini ya, gitu. Saya kalau sekarang ini, kalau keluar sana nggak pakai, yang liatin banyak nggak pakai kopiah. Soalnya sudah terbiasa pakai kopiah. Apalagi kalau pakai kaos mama ke pasar, kan mungkin saya bisa dikira orang gila mungkin. Padahal itu kan sebetulnya hal biasa. Kalau ya Ustadz kan banyak juga yang lakukan seperti itu. Ya karena orang pernah mungkin ya, saya nggak pernah. Cuma kalau di sini sudah dianggap biasa sih. Kalau di depan rumah, jadi nggak menghilangkan muruah. Paham nggak maksudnya? Al-akal wasyurub, minum. In ta'adzara al-ma' fil masjid, itu juga kalau susah tidak ada air di masjid. Masjid tidak memfasilitasi air, tapi kan ada masjid yang ada galonnya, ada gelasnya, memang fasilitasnya ada. Jangankan itu, kopi, syahi ada semua. Ini memutus tatabu. Tapi kalau memang di masjid tidak ada fasilitas air, tidak apa-apa keluar masjid untuk minum. Nanti balik lagi tidak perlu. Ya artinya tidak mau memutus itu, masih nyambung kepada i'tikaf yang sebelumnya. Wa qada'u hajatil insan, ya, memenuhi hajat manusia. Ya, seperti apa? Seperti buang air kecil, buang air besar. Nah itu nanti plus kalau di jalan ada hajat lain tidak apa-apa, seperti jenguk orang sakit, ya, di jalan ketemu teman sama, habis buang air di jalan ketemu teman, itu fulan bin fulan sakit loh, oh sekalian dia jenguk, ya ini tidak apa-apa. Wazara qadiman, atau dengar ada orang datang umroh miliki, tidak apa-apa, sebentar. Tapi ya kalau lama ngobrol apalagi ngerasani, ya mutus i'tikaf itu al-mutatabi, ya mutus i'tikaf. Tapi kalau sekedar nengok sebentar tidak apa-apa, tidak mutus. Wa shalla ala janazah, sholat jenazah juga tidak apa-apa. Ya kok sholat jenazah ini, ya kan sholat jenazah tidak mesti di masjid. Kalau seperti di Tarim itu malah sholat jenazah bukan di masjid, ya, musola di sana. Jadi di sana musola cuma satu, di samping kuburan, namanya Jabbanah, khusus untuk nyolati jenazah. Musolanya lebih besar dari masjid, ya, musolanya lebih besar dari masjid, ya, untuk sholat jenazah. Jadi habis sholat jenazah langsung nanti ke kuburan, gitu ya. Ini tidak apa-apa, sholat jenazah habis itu pulang lagi, balik lagi ke masjid, tidak masalah. Tapi dengan syarat ya, tidak nunggu terlalu lama. Kalau sebelum sholat jenazah ada mau'idhah hasanahnya, kesuwen, ya, ini mutus tatabu, ini mutus al-i'tikaf al-mutatabi'. Dia harus ngulang dari awal. Nah, udzur-udzur tadi itu la taqta'ut tatabu'at, tidak memutus apa? Tatabu. Fa idza kharaja laha lam yalzamhu niyatu isti'nafin 'inda al-'aud. Maka jika
keluar dia tidak wajib niat i'tikaf baru. Niat i'tikaf baru. Jelas ya, insyaallah ya. Jadi udzur-udzurnya apa? Al-junun wal ighma itu indama la mu'takif fil masjid au kharaja bi sabab hal ad-darurah. Atau al-khuruj bi ikrahin bi ghairi haqq. Ya, itu udzur-udzur yang tidak memutus tatabu. Yang memutus tatabu kan 4. Yang tidak memutus tatabu yang di atas tadi yang keempat. Seperti hajah itu, ini ditambahi al-junun wal ighma. Al-junun wal ighma, gila, ighma, ini tidak mutus tatabu, tidak mutus ketersinambungannya dalam i'tikaf. Kalau dia sudah nadar, saya akan i'tikaf di dalam masjid, selama saya di dalam masjid saya akan i'tikaf. Itu nanti kalau keluar atau gila, kemudian sadar lagi masuk masjid lagi, nggak perlu niat lagi, karena masuk ya, ke membatalkan i'tikaf iya, tapi bukan i'tikaf yang tatabu itu. Bukan i'tikaf yang niat berkesinambungan di dalamnya, enggak. Kalau niat mau di dalam terus ya, ini gila enggak masuk gila. Enggak masuk yang membatalkan i'tikaf. Yang masuk membatalkan i'tikaf tapi tidak membatalkan ya kesinambungannya itu enggak. Al-ighma sama itu jika si mu'takif masih di dalam masjid atau keluar karena sebab itu lid darurah. Al-khuruj bi ikrahin bi ghairi haqq, keluar dari masjid karena ada dipaksa sama orang. Paksanya tanpa hak, tapi kalau dipaksa dengan hak enggak apa-apa. Ada dipaksa dengan hak, ada dipaksa tanpa hak. Al-ikrah bi ghairi haqq memang ada orang maksa. Enggak ada hak maksa tapi maksa. Kalau ikrah bihaq, maksa tapi ada hak. Apa contohnya? Contohnya dia penerima gadai. Ya, penerima gadai. Atau penggadai, bisa. Ya, penggadai barang. Ya, orang yang menggadaikan barang. Ya, kemudian dari di masjid, orang yang terima gadai datang ke dalam. Terus sudah butuh uangnya. Dipaksa dia keluar. Barangnya panditol ya soalnya. Jadi harus keluar masjid untuk jual barang itu. Tidak apa-apa. Namanya ikrah bihaq. Maksa orangnya. Tapi maksanya kan bihaq. Ada kebenaran dalam paksaan itu. Al-haid illam tasa'hu muddatut tuhri. Menstruasi. Ya, menstruasi. Ini tidak apa-apa. Kemudian al-adhan minal muadzin ar-ratib ila manaratil masjid al-munfasilati anhu al-qaribatu minhu. Menara itu ada yang masuk masjid, ada yang masuk ke bukan tanah wakaf. Ada menara yang memang dibangun jauh dari masjid. Ini masjid, menaranya di sana. Antum tahu kan tujuannya menara apa? Bukan petetan. Nggak seperti menara zaman sekarang. Kalau menara zaman sekarang itu lebih mengarah ke petetan. Ngerti? Syiar kalau ini ada masjid. Gitu. Tapi kenapa? Simbol aja. Kalau orang dulu bangun menara, itu bukan untuk begitu, bukan untuk sekedar, oh ini mensyiarkan orang di sini ini ada masjid. Orang dari jauh sudah tahu di sini ada masjid. Kalau untuk seperti itu mudah, nggak harus ada menara. Bikin plang aja, 100 meter lagi ada masjid atau 1 kilometer ada masjid. Bisa, nggak harus pakai menara. Tapi tidak apa-apa ya bangun menara. Ya, tidak apa-apa. Namanya ta'zim kepada sya'air Allah. Nah, orang dulu bangun i'tikaf itu untuk adzan.
Jadi orang naik ke atas, dikasih tangga itu menaranya, naik ke atas, adanya di atas. Sekarang toaknya yang di atas menara, orangnya nggak perlu naik. Dulu sudah saya pernah bahas nih di bab adzan, ya kan? Nah ini kalau orang harus adzan, menaranya di luar masjid, kan dia harus keluar masjid, muadzin ini. Ini tidak membatalkan tatabu al-i'tikaf. Artinya masih nyambung ke i'tikaf pertama dan tak perlu niat baru lagi. Balik lagi ke masjid nggak harus niat i'tikaf, masih nyambung di i'tikaf yang pertama. Paham? Ya, ya paling enak kalau menaranya di dalam masjid sudah. Kalau sekarang ya nggak tergambar, toaknya sudah di atas menara, antum adzannya tetap di dalam masjid, pakai mic-nya wireless lagi. Ya udah, nggak ada kabel, nggak ada apa-apa udah. Jelas? Nah. Itu minal muadzin ar-ratib. Kalau muadzinnya itu muadzin tetap di situ. Yang kelima, iqamatu haddin thabata bighairi iqrarih. Menjalankan had, sanksi. Sanksi itu ada tanpa ikrar. Tanpa ikrarnya dia. Tahu kan maksudnya sanksi? Gini nih. Nanti ada fikih kriminal ya. Sama hudud, sama sanksi-sanksinya itu ada nanti. Ya antum boleh lah ya share di browsing di Google ya, ada fikih kriminal itu kan ada masing-masing ada sanksinya ya. Setiap kriminal itu ada sanksinya, setiap perbuatan jahat itu ada apanya, ada sanksinya. Nah orang kalau berbuat sesuatu yang di situ ada sanksi, kemudian subut indal hakim, ininya apa yang orang yang berkaitan ini. Nah kalau subutnya pakai bayinah, pakai saksi, ini tidak, ketika akan dihukum kan dia harus keluar masjid. Sama ghadhaf, tahu ghadhaf, nuduh orang zina. Nuduh orang zina boleh enggak? Enggak boleh. Min kabairidz dzunub, termasuk dosa besar. Nuduh orang minum ciu aja enggak boleh kok. Nuduh orang minum walaupun mulutnya itu bau minuman keras. Sekedar bau minuman keras mulutnya atau muntah. Ya. Itu belum bisa untuk iqamatul had. Untuk menjalankan hukumannya orang yang minum minuman keras, belum masuk loh. Dan si penuduhnya itu dikatakan penuduh. Ya. Menuduh orang zina, sekalipun antum lihat ada orang keluar dari rumah berdua. Selama antum belum bisa membuktikan dia masuk, si barang itu masuk ke dalam kemaluannya, antum belum bisa menuduh dia zina. Masih dikatakan antum penuduh, bukan saksi. Nah hukumannya apa? Al-ghadhif, hukuman orang yang menuduh zina. Kon zina ya? Ngomong seperti itu hukumannya itu sama ini jaldah. 80 cambuk. Ya kan? 80 cambuk. Nah nyambuknya di mana? Pasti di luar masjid. Jelas? Ya. Menuduh orang zina, yang dituduh zina tidak ada saksi, yang menuduh tidak punya saksi, ya tidak bisa. Kalau penuduhnya punya saksi, sanksi untuk penuduh hilang, yang dituduh zina disanksi. Sanksi zina berapa? Kalau ghairu muhsan, ya berarti jomblo, ya bujang atau perawan. Ini berarti mi'ata jaldah, 100 cambukan. Kalau muhsan rajam.
ya, dirajam. Nah, untuk menghukum ini kan harus dikeluarkan dari masjid dulu untuk dihukum cambuk itu. Ini tidak memutus tatapu. Beda kalau zinanya itu tsubut indal hakim, itu karena ikrar ngaku. Tapi memang dari zaman Nabi sampai sekarang belum ada tsubutuz zina bil bayyinah, itu tidak pernah ada. Ada zina tsubut bil bayyinah itu tidak ada dari zaman Rasul sampai sekarang. Dengan saksi tidak ada. Kalau dengan ikrar banyak, ngaku banyak. Tapi dengan saksi tidak bisa, karena nggak tergambar ya akhi. Antum gimana nyaksikan orang zina? Saya mau tanya. Nyaksinya itu harus tahu antum barangnya si laki itu masuk ke kemaluan perempuan. Gimana antum nyaksi ini? Caranya gimana? Kalaupun antum nyaksi ini, antum pasti barangnya berdiri loh. Kalau barangnya berdiri dilihat terus sudah fasik antum. Syahadahnya orang fasik nggak diterima. Kesaksiannya orang fasik nggak diterima. Gimana mau tergambar? Ya kan? Antum menyaksikan orang berzina, ya kan? Kemudian antum mau dijadikan saksi nanti di depan hakim karena antum nyaksi ini. Lah antum menyaksikan, kalau keterusan nyaksi ini antum syahwatnya naik. Berarti antum berbuat dosa besar kan? Fasik, gimana syahadahnya fasik mau diterima? Nggak diterima. Jadi nggak bisa tergambar. Nggak pernah ada dari zaman Rasul sampai sekarang. Terus lebih bagus itu orang kalau berzina ikrar, ngaku apa enggak? Kalau an haqqina laysa ar-ruju'u yuqbalu bal haqqu rabbi farruju'u afdal. Kalau dosanya antar manusia, kalau sudah ikrar nggak bisa. An haqqina laysa ar-ruju'u yuqbalu. Rujuk nggak bisa. Tapi kalau dosanya antar dia dengan Allah, farruju'u afdalu. Rujuk dari ikrar tobat lebih bagus. Sudah kadung ngaku zina, ketika mau dihukum lebih baik rujuk. Oh iya saya ndak zina, lebih baik rujuk loh. Tobat sama Allah, nggak usah dirajam. Lebih baik apa? Lebih baik tobat. Nggak usah ngaku mau dirajam aja. Mau dihukum apa namanya? Jelas? Dosa antar dia dengan Allah itu, antar manusia dengan Allah itu tasattar bisitrillah. Ya, tutupi aib itu dengan tutupannya Allah, maksudnya taubat. Itu nggak usah diumbar ke orang. Saya punya maksiat antara saya dengan Allah, ngapain saya ceritain sama orang? Ya kan, kadang orang itu harus cerita sama ustadz, sama kiai, aib dirinya sendiri dibuka. Ya, taubat aja sama Allah, selesai. Kenapa harus dikasih tahu? Kalau mau tahu cara taubatnya enggak apa-apa. Tapi nggak harus diberitahukan maksiatnya itu apa. Ngerti? Kemudian al-iddah idza kanat ghaira mutasabbibatin laha. Ya, iddah, tahu iddah kan? Muddatun tatarabbas fiha al-mar'ah li ma'rifati bara'ati rahimiha. Di fikih nikahan dulu sudah pernah. Ya. Idza kanat ghaira mutasabbibatin laha. Ya, kalau si perempuan ini bukan yang menyebabkan perceraian. Ya, kalau perempuannya yang menyebabkan perceraian, ya berarti iddahnya itu motong tatabu itu. Ada usyahadatin ta'ayyanat alaihi walam yumkin ada'uha fil masjid. Ada usyahadah itu diminta kesaksiannya. Antum saksi terhadap perbuatan kriminalnya orang. Ya, antum diminta kesaksiannya. Ya, atau saksi perceraian seumpama. Ya Mas Johan. Saksi perceraian, saksi temenan, memang nyakseni. Antum nyakseni orang, bukan saksi-saksi yang sekarang dibayar.
di hakim itu, ya sidang cerai kan ada saksinya kan, ya kan saksinya bayaran semua itu. Nah, supaya sidang perceraiannya cepat tuntas gitu aja. Dosa ndak antum jadi saksi begitu? Syahadatuz zur, saksi palsu, dosa gede loh. Ya kalau antum ndak bener-bener nyakseni, nggak usah antum mau jadi saksi-saksi gitu. Wis bayarannya paling 500.000, 200.000, ya dosa besar lagi. Ya. Jelas? Ini kalau ada usyahadatin, tidak ada saksi lain, boleh antum keluar dari masjid untuk menyaksikan itu, untuk menjadi saksi. Tapi kalau masih ada saksi lain, antum nggak perlu. Kalau i'tikafnya mutatabi'. Syakhsun nadhara i'tikafan mutatabi'atan wa syaratul khuruj minal masjid athna al-muddah, fama hukmu hadha syarat. Ada orang nadhar i'tikaf, dan nadarnya itu akan berkesinambungan di dalam masjid, akan terus di dalam masjid. Tapi di dalam nadar itu mensyarati al-khuruj minal masjid athna al-muddah, mensyarati dia akan keluar dari masjid di masa i'tikafnya itu. Nah, bagaimana hukum syarat itu? Fihi tafsil, ada beberapa perincian. Idza syaratul khuruj li'aridin mubahin maqsudin la yunafil i'tikaf. Kalau dia mensyarati keluar untuk sesuatu hal di luar kepentingan i'tikaf, dan kepentingan itu mubah, maksud, ya, ada penting, bukan sesuatu yang untuk hal-hal yang kurang penting. La yunafil i'tikaf, tidak meniadakan persoalan i'tikaf ini. Ya. Sahha syartuh, syaratnya sah, mensyaratinya itu sah. Fa in ayyana syai'an kataraddudin ala qarib fala yatajawazu alladhi ayyanahu. Wa illam yu'ayyin syai'an bal atlaqa fayajuzu lahul khuruj li kulli gharadin walau dunyawiyyan mubahan khaliqa'i amirin wa ghairi. Yang jelas, kalau menentukan sesuatu kataraddudin ala qarib, seperti bolak-balik dari masjid ke luar masjid, ya, tapi taraddud gharib, maksudnya waktunya itu sedikit, ndak bolak-balik lama. Fala yatajawaz alladhi ayyanahu. Fa in lam yu'ayyin, jika tidak menentukan sesuatu, bal atlaq mutlaq, fa yajuzu lahul khuruj li kulli gharadin walau dunyawiyan. Boleh dia keluar untuk hajat walaupun hajatnya dunia. Ya, seperti punya kepentingan orang lain atau dalam kepemerintahan, tidak masalah. Ya. Wa idza syaratul khuruj la li'aridin ka an qala illa an yabdu lil khuruj aw li'aridin muharramin kasariqatin. Untuk hal lain seperti mau mencuri, lucu kan. Ada kan ibadah, ada kan nyolong. Ya. Kasariqatin aw ghairi maksudin, atau tidak maksud, tidak ada kepentingan. Kata nazuh, seperti tahu tanazuh kan, jalan-jalan aja. Iya, jalan-jalan ini apa namanya? Ngilangkan penat, seperti ke kolam renang, ke gunung, ke Guji, ke Jogja. Ya, ke tempat-tempat rekreasi, itu namanya tanazuh. Berarti kan ya penting, cuma enggak penting nemen gitu loh. Ya penting untuk buang hawa, ya penting, ngilangin stres. Tapi kan enggak penting nemen yang sampai orang i'tikaf harus keluar dari masjid untuk rekreasi, kan bukan sepenting itu, bukan. Artinya sesuatu yang bisa ditunda. Ya kan? Ghairi maksudin katanazuh au munafin lil i'tikaf, atau membatalkan i'tikaf, meniadakan persoalan i'tikaf. Ya, seperti jima membatalkan i'tikaf enggak? Ya, jima'u zaujati fala yasihhu syaratuh. Maka syaratnya enggak sah. Karena syaratnya syarat sesuatu yang tidak ada urusannya dengan i'tikaf, bahkan membahayakan i'tikaf. Ya, niat i'tikaf
nazar i'tikaf tatabu. Saya nazar i'tikaf dan mensyarati, tapi dengan syarat nanti kalau saya jima enggak apa-apa. Enggak. Karena jima itu yunafil i'tikaf. Meniadakan i'tikaf, membatalkan i'tikaf, membatalkan tatabu oleh i'tikaf. Jadi syarat-syarat yang berbahaya untuk i'tikaf ini tidak bisa. Syaratnya nggak sah. Syaratnya dari awal sudah tidak sah. Jelas ya insyaallah ya. Fala yasihhu syartuh bal wala yan'aqidu aslan. Tidak sah sama sekali itu. Insyaallah pertemuan depan kita masuk Kitabul Hajj. Bab haji dan umrah. Ya, insyaallah lanjut ya Kitabul Hajj wal umrah. Walaupun ya enggak apa-apa, insyaallah mudeng lah ya. Gampang, bab haji itu lebih gampang dari bab-bab lain karena perbedaan pendapat ulamanya sedikit. Kalau masalah gambaran, sekarang antum nanti lihat peta ini aja, peta haji, peta Makkah, peta haji ya. Jadi nanti bisa tergambar sa'i baina Safa wal Marwah, al-wuquf bi Arafah, al-mabit bi Musdalifah, al-mabit bi Mina. Gampang. Jadi nanti pas haji, ya nanti pas manasiknya itu teringatlah setidaknya. Dulu kayaknya enggak ada ya anak TK manasik haji ya. Ya, sekarang itu manfaatnya apa? TK manasik haji itu. Hah? Oh. Iya. Iya. Iya, bagus deh. Cuma apa ya namanya? Ya untuk ngerti baik bahwa ini ada ibadah haji yang seperti ini gitu ya. Apa? Wis pernah antum manasik haji atau umroh? Ikut anak TK antum. Kalau ada anak TK manasik antum ikut. Insyaallah. Sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala al-imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa adamallahu nafa' bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa qala alaihi salatu wassalam aqrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilmi wal jihad. Amma ahlul ilmi fadallun nas ala ma ja'at bihir rusulu. Wa amma ahlul jihad fajahadu bi asyafihim ala ma ja'at bihir rusulu. Wa qala alaihi salatu wassalam la mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqrabun nas min darajatin nubuwah." Manusia yang paling dekat dengan derajat kenabian itu adalah ahlul ilmi, orang-orang yang punya ilmu. Wal jihad, dan ahlul jihad, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Amma ahlul ilmi, adapun ahlul ilmi, adapun orang alim ini kenapa kok dekat derajat dengan kenabian? Fadallun nas ala ma ja'at bihir rusul. Karena mereka menunjukkan manusia sesuai apa yang datang dari Rasul. Ya, artinya menyambung lisan Nabi, ajaran, menyambung ajarannya, membawa ajarannya, perawinya. Kalau yang disampaikan ala ma ja'at bihir rusul, kalau yang disampaikan sesuai apa yang
ada yang datang dari Rasulullah SAW. Tapi kalau yang disampaikan ngawur itu justru jauh dari darajatun nubuwah. Ya, jauh dari darajatun nubuwah. Jadi yang disampaikan juga harus sesuai apa yang dari Rasulullah SAW. Ya, artinya sesuai itu tidak menafikan al-qiyas. Ya, karena nggak semua ya ada di zaman Rasul. Ya kan? Dan semua ada di zaman Rasul. Lah antum ilmu nahwu ada enggak di zaman Rasul? Ilmu sharaf ada enggak di zaman Rasul? Iya, makanya al-bid'ah umurun. Perkara yang bid'ah itu pembagiannya banyak. Ada bid'atun wajibah. Ada bid'atun marghubah fihi. Muraghab fihi. Dianjurkan justru antum belajarnya. Ya. Bid'ah wajibah itu seperti ta'allum an-nahwi wa sarfi. Belajar nahwu sama sharaf. Antum nggak mungkin bisa baca kitab. Ini kitab-kitab seperti ini antum nggak bakal bisa bacanya. Nih, ini kan kitab gundul, nggak ada harokatnya. Gimana antum mau bacanya nih? Ini kalau nggak pakai alat nggak bisa. Alatnya itu namanya ilmu nahwi was sarfi. Ilmu nahwu dan sharaf. Kapan dia harus dibaca dhammah, kasrah, fathah, kapan dia harus sukun. Kapan hurufnya ya berubah ke alif, ke waw, kapan. Kemudian ma'rifatul ma'ani, untuk mengetahui makna juga harus dari nahwu. La ta'kulis samaka wa tashrabal laban, boleh wa tashrabal laban, boleh wa tashrabul laban, boleh wa tashrabil laban. Boleh wa tashraba, wa tashrabu, wa tashrabi, wa tashrabil laban, berarti wa tashrab. Maknanya beda-beda loh. Kalau saya bilang la ta'kulis samaka wa tashrabul laban, pakainya dhamma. Artinya antum diartikan jangan makan ikan dan boleh makan minum susu. Jangan makan ikan dan boleh minum susu. La ta'kulis samaka wa tashrabul laban. Jangan makan ikan, boleh minum susu. Kalau saya bilang wa tashrabal laban, la ta'kulis samaka wa tashrabal laban, jangan makan ikan dengan barengan minum susu. Kalau saya bilang la ta'kulis samaka wa tashrabil laban, jangan makan ikan dan jangan makan ikan dan jangan minum susu. Loro-lorone ora oleh. Jangan makan ikan dan jangan minum susu. Berarti loro-lorone aja dipangan, aja dinum. Beda enggak maknanya itu? Beda, gara-gara perbedaan harokat itu. Ya, tahunya dari mana itu? Tahunya dari ilmu nahwu. Ini bid'atun wajibah. Kalau antum pengen jadi ustadz, pengen bisa ngajar, pengen ini, harus tahu ilmu itu. Kalau enggak bisa keblinger. So, enggak bisa baca. Bisa keblinger ya sekedar tahu dari, mungkin antum dengar dari ustadz lain disampaikan ke orang, sekedar gitu aja. Nanti kalau butuh harus telepon, ya, harus memastikan hukumnya apa. Tapi kalau bisa baca enggak, beda lagi. Nah, untuk sampai ke darajatul fatwa, sampai ke derajat fatwa ke orang, nyampaikan ke orang, ini harus bisa. Harus bisa percaya. Caranya ya ilmu nahwu. Lah enggak ada di zaman Rasul itu ilmu nahwu, mana ada. Ilmu nahwu, ilmu sharaf mana ada ilmu nahwu di zaman Rasul. Berarti bid'ah. Bid'ah urusan agama bid'ah fiddin. Lah terus wajib dipelajari. Jadi tidak semua bid'ah itu haram. Ngerti? Tidak ada di zaman Rasul. Beras ada tidak di zaman Rasul? Tidak ada. Berarti antum tidak wajib zakat pakai beras, tidak wajib dizakati. Kalau panen antum tidak wajib zakat. Tidak ada di zaman Rasul. Dan ini perkara agama. Wajib dizakati karena ada qiyas di situ.
sama-sama makanan pokok. Bahkan boleh yujzi'u fil fitrah. Kalau dikeluarkan untuk zakat fitrah itu bisa. Kenapa? Sama-sama apa? Iya. Yang bid'ah yang tidak boleh ini gini. Nih. Tidak boleh ini benar-benar bid'ah. Contoh gini. Sholat witir berapa rakaat? Paling banyak, maksimal 11 rakaat. Antum bikin sholat witir baru 21 rakaat. Nah, ditambahi. Kan ibadah lebih hebat. Ini namanya nambahi dosis. Tidak boleh. Zuhur berapa zuhur? Sholat 4 rakaat. Antum tambahi sangi semangatnya 6. Boleh zuhur 6 rakaat. 1 salam. Tidak boleh. Itu yang dinamakan bid'ah asli. Bid'ah asli yaitu man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Yang mengada-ada pada perkara yang sudah ada dosisnya itu fi amrina hadza min fahuwa rad, ditolak oleh Allah. Tidak boleh. Ya. Tapi mewujudkan perkara baik, man sanna sannatan hasanatan fil Islam, bikin majelis, bikin pondok, bikin madrasah, tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Bikin qasidah baru, pujian-pujian untuk Rasulullah, tidak apa-apa. Ya, kalau dibilang bid'ah itu burdah dibaca haram lah. Iya kan? Paham tuh? Insyaallah. Amma ahlul ilmi fadallu nas ala ma ja'at bihi rusul wa amma ahlul jihad fajahadu bi asyafihim ala ma ja'at bihi rusul. Kalau ahlul jihad itu kenapa dekat darajahnya dengan para rasul? Karena jahadu bi asyafihim ala ma ja'at bihi rusul. Karena mereka berjihad fisabilillah, membela agama Allah, membela ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa ajaran para nabi. Itu makanya dekat dengan. Jadi antum di dunia ini ya, kalau kepingin dekat dengan darajatun nubuwah, dengan derajat kenabian, ya harus ta'lim. Ya, kalau jadi orang bodoh ya jauh dari darajah kenabian. Harus ta'lim dan harus berjuang membela syariatnya Rasulullah. Berjuang membela agamanya Rasulullah, baru dekat dengan. Kalau ada agama Allah dilecehkan, antum diam. Artinya tidak punya rasa, ingkar sama sekali, bahkan setuju, jauh dari darajatun nubuwah. Karena yang harus diperjuangkan itu. Ya, jelas. Qala alaihi salatu wassalam, la mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Matinya satu kelompok, orang banyak mati. Satu qabilah ini mati. Ya, itu masih lebih ringan dibanding matinya satu orang alim. Karena mautul alim zulmah fiddin. Ya. Meninggalnya orang alim itu seperti bangunan yang retak, gompel. Itu udah tidak indah lagi ini agama. Ya, itu karena pembawanya itu ada yang ya, jelas ya, insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab.